'Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we done more. I wanna live fast, never look back. It's what we're here for. I'm in stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with the little fucking sun. Light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with the little fucking sun. Hai guys, di sini saya berdiri sebagai moderator atau narator dari kelompok 5. Di sini saya dan teman kelompok saya akan membawa kalian lebih mengenal mengenai kerajaan Mataram kuno. Adapun pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu yang akan menjelaskan pengertian dari kerajaan Mataram kuno adalah Zahra Zura. Yang kedua, perpecahan kerajaan Mataram kuno yang akan dijelaskan oleh Rabiatul Adawiyah. Dan yang ketiga, masa kejayaan Mataram kuno yang akan dijelaskan oleh Husnul Hatimah. Dan yang keempat, tentang kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tru Putra Pangeran. Perkenalkan, nama saya Sarah Asura. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu Kuta yang terletak di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah, Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram. Pusat kerajaan ini seringkali mengalami beberapa perpindahan hingga sampai ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno juga sering disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu dan Mataram Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 736 Masehi. Halo teman-teman, saya Rabiatul Adawiyah akan menjelaskan tentang perpecahan Mataram kuno. Kekuasaan kerajaan Mataram kuno pertama kali dipegang oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dibuktikan dengan prestasi, cangkal dan cerita para kayangan. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, adil, dan taat dalam beragama. Di bawah pemerintahannya, wilayah kerajaan Mataram kuno semakin luas dan rakyatnya sejahtera. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Dibuktikan dengan banyaknya pendeta yang berkunjung dan menetap di Mataram. Pada pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh putranya, Rakai Panangkaran. Setelah Rakai Panangkaran wafat, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua. Dinasti Sanjaya memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara. Sementara dinasti Salyendra memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan masa kejayaan kerajaan Mataram kuno. Pada dinasti Salyendra muncul pada abad ke-8 dan periode kepemimpinannya itu menjadi masa keemasan bagi kerajaan Mataram kuno. Perkembangan itu terjadi dalam berbagai bidang, sosial, politik, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Pada raja pertama pada dinasti Salyendra adalah Sri Drahmatungga. Pada pemerintahannya, konon wilayah kekuasaannya itu menjadi semenanjung Malaka. Setelah itu, Sri Drahmatungga akhirnya digantikan oleh Indra Sailendra yang berhasil menaklukkan Kamboja. Setelah itu, kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Samaratungga. Pada periode ini, ilmu seni sangat berkembang dan dibentuklah Candi Borobudur. Kerajaan Mataram kuno pun akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan pikat-pikatan dari dinasti Sanjaya dan Prawahdawardhani dari bangsa Sailendra. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan J. akan menjelaskan perpindahan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Pada 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan oleh MPU Sindok ke Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Terdapat beberapa alasan yang diperkirakan menjadi sebab perpindahan ini, seperti faktor bencana alam, politik, dan adanya ancaman dari kerajaan lain. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Medang dengan lokasi berada di sekitar Jombang. MPU Sindok kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Masa kekuasaan kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur tidak berlangsung lama. Raja-raja penerus MPU Sindok juga sangat peling mewariskan bukti peninggalan, sehingga namanya seakan tenggelam dalam sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.